Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, hidup tidak selamanya berjalan dengan mulus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi sukar dan tidak menyenangkan, di mana persoalan-persoalan yang kita hadapi itu menimbulkan rasa takut yang menguasai hati, yang menjadikan hilangnya damai sejahtera dan rasa aman. Di saat situasi-situasi sulit dan menekan itu terjadi pada kita, kemanakah kita pergi mencurahkan isi hati kita? Atau kemanakah kita mencari pertolongan? Sobat Kairos, mencurahkan isi hati kepada seseorang dapat membuat kita merasa lega dan beban terasa ringan. Meskipun terkadang mereka mempunyai keterbatasan dalam memahami, memberi masukan atas curahan hati kita, sehingga kita tidak menemukan solusi bagi persoalan kita, atau kita tidak memperoleh tanggapan seperti yang kita kehendaki. Namun paling tidak kita dapat merasakan untuk sesaat beban atau tekanan kita menjadi lebih ringan karena kita sudah mencurahkan apa yang selama ini kita pendam. Artinya adalah baik mempunyai teman curhat. Namun perlu kita perhatikan, tempat yang paling bagus untuk mencurahkan isi hati ternyata bukanlah sesama kita. Memang benar, manusia dapat memberikan penguatan secara langsung lewat kata-kata, motivasi, bantuan finansial, dan sebagainya. Tetapi ingatlah, apa yang diberikan manusia pada dasarnya hanya bersifat secara instan atau cepat untuk menyenangkan hati kita, tetapi tidak akan bertahan lama. Hanya Tuhan Allah yang mampu memberikan penguatan yang sempurna. Bantuan yang datang dari Tuhan akan membuat kita menjadi manusia yang kokoh, kuat, dan tangguh untuk menjalani hidup dalam berbagai masalah. Sobat Kairos, dalam Mazmur 62 ini digambarkan kondisi Daud berada dalam pergumulan yang sangat berat. Daud menghadapi orang-orang munafik yang sering berdusta, yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Di hadapan Daud, mereka mengatakan hal-hal yang baik, akan tetapi dalam hati mereka mengutuki Daud. Sesudah Daud menjadi raja atas Israel, ada orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Mereka berupaya terus-menerus untuk menyerbu. Mereka hendak meremukkan dia dan merobohkan dia dengan usaha yang kuat. Dan ada orang-orang tertentu yang berupaya melakukan kudeta. Daud merasa gelisah, takut, bingung, dan kewalahan, tetapi kepada Tuhan. Bagi Daud, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan melepaskan dari kesesakannya. Ketenangan dan keselamatan tidak ada di tempat lain. Ketenangan dan keselamatan tidak bisa ia dapatkan melalui tawaran dunia ini. Ketenangan dan keselamatan tidak bisa ia dapatkan dari teman, saudara, harta, atau dari kekuatan diri sendiri. Hanya pada Allah saja ia dapat memperoleh ketenangan dan keselamatan. Semua beban dan keluhannya dicurahkan kepada Tuhan. Daud mengungkapkan kegelisahan hatinya dengan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Daud menyadari segala kejayaan manusia adalah rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi kuasa, kasih setia, dan keadilan Tuhan adalah teguh. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Hanya Allah satu-satunya penyelamat dan perlindungan bagi Daud.
Daud menjadikan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang menjadi sumber keselamatannya, gunung batunya, dan kota bentengnya. Tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan dan keselamatan di luar Allah. Daud mengetahui kenyataan ini karena ia mengenal Allah secara pribadi. Kedekatan dan pengenalan Daud akan Tuhan inilah menjadikan Daud tetap aman dan tenang walaupun dalam situasi yang terhimpit. Sobat Kairos, seberat apapun beban kita, curahkanlah kepada Tuhan. Jangan curahkan perasaan kita kepada manusia. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita, dan Tuhan sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah belajar dari Daud. Meskipun ditimpa permasalahan hidup yang amat berat, tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, dan Dia akan menolongmu. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.